sampai jam 9 umpama. Nah nanti kalian mengisi di sini nih. Jadi kalian mengisi ini. Silahkan masing-masing mahasiswa nanti ada war tiket gitu ya. Tiket war itu perang tiket gitu ya. Kayak kalian kalau mau nonton timnas atau mau nonton konser gitu kan, kalian kan perang tiket gitu ya. Jadi siapa yang duluan ngetek, nah dia yang dapat tiketnya gitu ya. Nah silahkan nanti war. Nah harapan saya nanti saya ingin melihat kalian sehat atau tidak dalam war tiketnya. Jadi tolong nanti kalau sudah diisi sama teman kalian, tolong kemudian jangan dihapus itu karena kalian bisa menghapus punyanya orang sih. Jadi punyanya orang tidak bisa langsung diisi. Nah saran saya nanti di sini saya kasih waktu gitu ya, waktu sama dengan now gitu ya. Artinya apa? Kalau sama dengan now, maka akan ada waktu di sini. Nah, waktu di sini nanti kalian screenshot umpama Himah Muhammad atau siapa itu atau Abrar Firdaus. Nah, sudah ngisi di sini A1C berapa, kelas MRKA gitu ya. Nah, ini tolong di screenshot. Jadi nanti di sini di screenshot gitu. Jadi umpama di screenshot. Nah, nanti sebagai bukti kalau kalian sudah mengisi di sini. Nanti kan ada waktunya di sini bahwa tanggal 4 bulan 12 2025 kalian sudah ngisi. Itu untuk jaga-jaga siapa tahu data kalian dihapus oleh teman kalian. Umpama nanti Abrar Firdaus sudah mengisi jam 7, ternyata Mira mengganti namanya gitu ya. Nanti kan ketahuan pada menit keberapa gitu ya. Abrar mengisinya di menit 20. Ternyata Mira nanti 21 gitu ya. Jam 21. Nah, itu berarti yang salah Miranya bukan Abrarnya. Gitu ya. Jadi nanti kalian mulai hari Minggu mungkin sekitar jam 8 ya, jam 8 pagi, silahkan nanti kalian war tiket ini. Jadi saya sediakan hari Senin selama 2 pekan, itu nanti masing-masing mahasiswa 2 orang begitu ya. Jadi jam 7 sampai jam 7.10 itu 2 orang, jadi 1 orang 5 menit presentasi di depan saya gitu ya. Nanti di ruangan saya. Dan nanti aturannya bagaimana? Aturannya nanti maksimal harus datang 5 menit sebelum jadwalnya. Jadi kalau umpama Abrar itu mau presentasi jam 7, maka jam 7 kurang 5 menit sudah harus ada di dekat ruangan saya. Sehingga nanti ketika Abrar di sini umpama Abrar presentasi jam 7 sampai jam 7:05, maka nanti ketika sudah selesai Abrar keluar. Kemudian yang presentasi selanjutnya mungkin di sini adalah umpama A1C yang lain. Nah, kalau ini sudah presentasi, maka tim berikutnya yang 7.10 masuk gitu ya. Sehingga tidak ada waktu jeda. Jadi waktunya terus berjalan. Siapa yang presentasi? Yang mempresentasikan saya nanti. Jadi nanti pakai laptop saya, nah nanti kalian hanya ngomong saja. Yang diomongkan apa? Nah nanti yang saya jelaskan. Begitu ya. Jadi silahkan nanti war tiket gitu ya. Di hari Ahad gitu ya. Di hari Minggu pagi lah. Saya nggak tahu nanti dibuka jam berapa, tapi nanti informasi itu akan saya share ke ketuanya masing-masing. Jadi ketua kelas. Nah, kenapa hari Minggu? Karena kemarin teman-teman kalian yang ada di kelas B terutama sama kelas C itu mereka minta toleransi. Jadi ada yang kelas C sudah mengumpulkan tapi ternyata ragu-ragu gitu ya. Nah mereka mau mengumpulkan atau mau memperbaiki lagi. Boleh nggak? Boleh. Jadi nanti silahkan diperbaiki. Kemarin mereka minta batasannya hari Sabtu jam 23.59. Jadi silahkan nanti diperbaiki. Kalau umpama teman-teman MRKA itu masih mau memperbaiki silahkan. Nanti diperbaiki sampai hari Sabtu jam 23.59. Sehingga nanti saya Ahad paginya, Minggu paginya saya bisa memplotting gitu ya. Saya plotting jadwal saya, jadwal kalian yang kemungkinan kosong. Jadi kalau jadwal ini kan kita tidak tahu ya. Nanti saya juga menyesuaikan dengan jadwal saya sendiri. Harapannya selama 2 minggu nanti itu sudah selesai semua 180 mahasiswa gitu ya. Yang lelah siapa? Yang lelah saya gitu ya. Karena saya harus mendengarkan kalian presentasi 5 menit
180 mahasiswa, ya enggak apa-apa. Saya pengen lihat sebenarnya ide kalian itu seperti apa, begitu ya. Nah, di sini juga saya menekankan bahwasanya nanti untuk ide, tolong benar-benar kalian perhatikan ya. Jadi, teman kalian si Manda kalau nggak salah dari kelas MRK MRK kelas B ya. MRK kelas B kemarin Manda itu kita ajak kesempatan untuk ke PIMNAS namanya. Jadi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ada di Makassar. Jadi kemarin Manda sama Arin apa ya? Aurin apa ya? Aurin itu kita ajak ke mana? Ke Makassar. Nah, mereka ketika di Makassar itu sempat foto-foto dokumentasi poster-poster begitu ya. Jadi dari poster itu kalian bisa melakukan benchmarking gitu ya. Kalian bisa benchmarking. Manda sama Arin juga punya poster 2024 dan 2023. Jadi kalian bisa melakukan benchmarking judul saya atau topik saya itu sesuai atau tidak sih sebenarnya begitu ya. Apa namanya, masuk enggak sih untuk PKM gitu ya. Nah, karena nanti ketika kalian presentasi, saya hanya memberikan 2 ini saja, lanjutkan atau diganti. Jadi keputusannya adalah lanjutkan atau diganti. Kalau lanjutkan berarti kalian nanti langsung bisa membuat proposalnya. Jadi proposalnya dilakukan oleh pembimbing ya. Jadi nanti diskusi dengan pembimbing untuk kemudian dibuat proposal utuhnya. Kalau diganti artinya apa? Jadi kalau lanjutkan berarti topik kalian itu nilainya 5,6. Jadi 5, 6, 7. Artinya apa? Kalian kesempatan dapat nilai A. Tetapi kalau diganti berarti menurut saya, karena saya yang menilai, itu nilai kalian adalah 3, 2, dan 1. Artinya kemungkinan untuk dapat nilai A itu kecil begitu ya. Nah, maka yang paling memungkinkan akhirnya nilainya B. Itu kalau lolos tahap 1 ya. Kalau lolos tahap 1 maka kemungkinan nilainya B. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ujian akhir begitu ya. Sehingga nah, bagaimana kalau kemudian saya tidak berangkat ujian akhir atau saya tidak ngisi? Ya nggak apa-apa juga begitu. Tetapi saya pastikan kalau nilai ujian akhirnya tidak ada ya tidak mungkin dapat nilai C, tetapi nilainya D atau E. Karena apa? Karena nilai ujian akhirnya kosong begitu ya. Tetapi kalau kalian isi semua minimal nilai C, karena semuanya saya kunci di nilai C begitu ya. Saya kira itu ya, itu saya kira lebih fair gitu ya, lebih clear begitu. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan silahkan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi kalau coba kita lihat, oh sekalian absen ya di Teraversa. Nah, tolong buka Teraversa kalian ya. Disiapkan Teraversanya. Sekalian saya mau ngecek jumlah mahasiswanya. Saya mau ngecek jumlah mahasiswa sebenarnya tadinya. Ini sekalian aja Teraversa. Ini di Teraversa. Tadi sudah saya absenkan untuk pertemuan yang ini ya, yang kemarin ke ini. Nah ini 7. Nah ini ada berapa ya? Ada 62. Jadi ada 62 mahasiswa yang sudah mengumpulkan itu ada berapa berarti? 62 berarti sama dengan ini ditambah dengan ini ya. Oh, 58. Artinya ada 4 mahasiswa yang tidak mengumpulkan begitu ya. Karena di Teraversa ada 62 tapi ini yang sudah mengumpulkan 58. Jadi ada 4 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Nah, bagaimana? Apakah boleh saya tidak mengumpulkan? Boleh begitu ya. Bahkan besok tidak berangkat UAS atau tidak mengisi jadwal boleh enggak? Boleh juga. Karena saya tidak memaksa kalian ikut UAS atau tidak.
Kalian mengumpulkan tugas atau tidak, saya tidak memaksa. Tetapi konsekuensinya nanti ketika dinilai, ya nilainya jadi kosong, nilai UAS-nya gitu ya. Kalau nilai UAS-nya kosong ya berarti ya untuk mendapatkan nilai apa? Nilai kunci C agak susah begitu ya. Begitu ya, karena ada nilai yang kosong begitu. Nah nanti mungkin apa namanya? Ya tetap terisi gitu ya. Kalau nilai dari Pak Anca juga keluar. Gitu sih. Oke. Nah ini Teravirsa. Oh iya, silakan absen dulu sebentar. Silakan di absen dulu untuk Teravirsanya. Habis itu kita lanjutkan ke contoh dari proposal kalian dan bagaimana kalian menyajikan dalam waktu 5 menit ya. Nah, ada lolos PIMNAS. Kalian bisa membaca latar belakang dari ide ini. Nah, di sini di poster ini jelas sekali sebenarnya bagaimana latar belakangnya dari mulai kebutuhan pangan yang meningkat, remote sensing dan machine learning itu menjadi satu tool dan juga alat atau bahan gitu ya yang bisa dipakai untuk pertanian gitu. Dan ini nilainya juga sangat tinggi, sangat presisi begitu ya. Kemudian dia juga menyampaikan latar belakang itu kelemahan gitu ya. Kelemahan dari apa? Kelemahan dari metode yang saat ini. Jadi nanti kalau kalian presentasi, tolong disampaikan latar belakangnya. Oh, latar belakangnya ada potensi ini loh. Kemudian kebermanfaatannya ini loh. Kemudian metode atau teknologi yang saat ini ada seperti apa dan kelemahannya di mana. Itu namanya latar belakang. Begitu ya. Jadi nanti kalian presentasikan seperti itu. Sehingga kalian jelas, oh kebermanfaatan dari karsa cipta saya ini loh. Dan ini dilatar belakangi dengan permasalahan teknologi yang saat ini itu ada kelemahan-kelemahannya. Begitu ya. Itu sudah sangat cukup bisa menjelaskan menurut saya bahwa saya bisa memutuskan kalian dilanjutkan atau kalian ganti topik begitu. Gitu. Nah, di poster ini kalian juga bisa melihat metode-metodenya ya. Jadi metode-metodenya bagaimana kemudian dia bisa menciptakan karsa cipta ini. Jadi dari mulai kemudian pembuatan modeling dari machine learning-nya, kemudian bagaimana kemudian dia mengembangkan software tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan software tersebut gitu ya. Nah ini adalah hasilnya. Jadi dia bisa mengembangkan satu aplikasi berbasis web ya, berbasis data spasial untuk kemudian memberikan rekomendasi jenis tanaman pada karakteristik tanah yang ada di lokasi tersebut. Gitu ya. Wes ngantuk saya ternyata. Nah ini contohnya. Kemudian contoh lainnya apa? Nah ini contoh lainnya juga banyak. Kalau yang ini adalah contoh yang dapat emas ini. Ini yang dapat emas yang kemarin dari UGM kalau nggak salah ini. Nah ini emas yang didapat dari UGM ya. Jadi UGM ini mendapatkan emas dengan alat yang bisa mendeteksi apa namanya penyakit jantung. Jadi dia bisa mendeteksi sekaligus menolong pasien-pasien yang memiliki permasalahan sakit jantung begitu ya. Nah, dia menggunakan AI dan juga IoT ya. Nah, IoT sama AI dia pakai untuk membuat karsa cipta ini. Nah, ini kan cukup menarik ya. Bagaimana kemudian dia bisa menceritakan latar belakangnya bahwa
penyakit jantung di Indonesia khususnya itu sangat tinggi dan ini sangat mematikan gitu ya. Kemudian, kurang dari individu dewasa ini dia, di rumah sakit gitu ya. Jadi meninggalnya itu di luar rumah sakit gitu ya. Kemudian kurang dari 12% yang kemudian menerapkan AED dan yang lain di luar rumah sakit. Jadi banyak sekali kejadian orang-orang penyakit jantung itu, sangat kondisinya sangat mengkhawatirkan atau bahkan sampai kritis itu sebelum ditangani di rumah sakit. Sehingga mereka membutuhkan satu alat yang memang itu menjadi pertolongan pertama bagi penyakit jantung. Kan kalian pernah lihat ya, bagaimana ada orang yang naik sepeda, kemudian dia nanjak waktu di Semarang itu kan kemarin beritanya ya. Nah, ketika nanjak sampai atas dia mati gitu ya, meninggal gitu ya. Nah, itu kan penyakit jantung ya. Kemudian ada yang main bulu tangkis gitu ya. Main bulu tangkis, kemudian habis main sebelumnya sehat bugar, ternyata langsung meninggal di situ. Itu kalau tidak apa namanya ternyata indikasinya adalah penyakit jantung. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya alat ini kebermanfaatannya tinggi loh. Dan belum ada alat yang seperti ini. Kalaupun ada kelemahannya gitu ya. Nah ini dia bisa sejumlah teknologi yang menunjang itu masih sangat sedikit gitu ya. Ini dia dia apa namanya sangat sedikit dan mahal, kemudian belum terintegrasi. Nah ini dia juga di latar belakang menunjukkan kekurangan teknologi yang saat ini. Nah, itu kalian masukkan juga kalau kalian punya teknologi, kalian masukkan teknologi yang saat ini ada itu ternyata banyak kelemahannya. Sehingga teknologi karsa cipta kalian itu bisa apa namanya ya, bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kalau ini kan kaitannya dengan kesehatan. Bagaimana kalau kemudian dikaitkan dengan apa pertanian? Loh, ini bisa juga dikaitkan dengan pertanian. Ada nggak pertanian yang kemudian dengan konsep seperti ini bisa menjadi ide baru begitu ya? Nah, silahkan nanti kalian explore ya. Apakah kemudian apa petani-petani kita rata-rata usianya tua, apakah pernah kejadian banyak petani yang kemudian meninggal di sawah gitu ya, atau dan yang lain sebagainya, atau banyak petani yang kemudian terkilir atau encoken gitu ya, kena encok gitu ya. Mungkin kalian bisa membuat satu pakaian untuk petani agar aman dari penyakit seperti itu. Kan namanya petani itu kan kalau sedang mencangkul itu kan dia selalu membungkuk ya. Nah mungkin ada nggak, kalian membuat alat yang bisa membuat petani itu bekerja di sawah itu dengan nyaman, sehingga tidak khawatir kena penyakit bungkuk gitu ya, atau mungkin terkilir ataupun ada penyakit lain yang menimpa petani di lahan gitu ya. Nah itu kan bisa juga ya, kalian merancang alat seperti itu. Jadi alat dari PKMKC itu tidak harus skala 1:1. Dia cukup prototipe saja. Alatnya nggak terlalu besar kok, nggak terlalu apa ya, karena memang dananya hanya 10 sampai 12 juta kan. Nggak mungkin kalian kan membuat traktor gitu kan nggak mungkin ya. Nah 10 sampai 12 juta ya prototipe gitu ya. Tetapi, tolong nanti bobot dari ide kalian itu jelas kebermanfaatannya, inovasinya jelas, di mana inovasinya. Sekali lagi poster-poster yang ada dikoleksi oleh Arin ataupun si Manda, kalian bisa akses, kalian bisa lihat sampai kemudian cara kerjanya, kemudian metodenya, itu semuanya ada di situ. Begitu ya. Nah, saya kira ini beberapa contoh, umpama contoh lagi adalah, nah ini banyak sekali yang kemudian bisa memunculkan ide-ide baru ya. Umpama ini adalah kacamata berbasis multi algoritma dan juga multi sensor. Untuk siapa? Untuk orang-orang penyandang tunanetra agar dia bisa membaca. Itu kan bagus ya. Bagaimana kemudian sekitar 1,96% populasi Indonesia itu atau sekitar 4 juta jiwa itu ternyata penyandang tunanetra. Berarti kebermanfaatan alat ini banyak ini untuk 4 juta orang gitu ya. Kemudian penyandang tunanetra masih kesulitan dalam mobilitas, ya karena rata-rata masih menggunakan tongkat gitu ya. Kemudian harga produk luar negeri ada,
Jadi ternyata ada produk sejenis loh, ada teknologi sejenis, tapi ternyata, apa namanya, harganya terlalu tinggi, di atas 40 juta, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Jadi dia tidak menceritakan, kekurangan secara teknologinya dari alat dari luar negeri tersebut, tetapi dia menceritakan terkait dengan kekurangan pada aspek ekonominya. Sehingga alat tersebut itu sudah ada, teknologi sejenis sudah ada, tetapi kekurangannya mungkin mereka menggunakan bahan, menggunakan metode yang harganya jadi mahal di atas 40 juta. Nah, dia mencoba dengan 10 sampai 12 juta mereka bisa menciptakan alat yang sama sehingga nanti teknologinya bisa diakses oleh masyarakat secara luas di Indonesia. Begitu ya. Nah, ini bisa kemudian menjadi satu, ini juga dapat medali ya, medali perak ini. Nah, ini kan kebermanfaatannya tinggi gitu ya. Jadi kalau umpama alat ini jadi dan itu sudah jadi alatnya begitu ya. Nah, ini kan kebermanfaatan tinggi. Nah, bagaimana kalau kemudian kalian coba bisa nggak kalau umpama itu untuk pertanian? Mungkin bisa ya. Umpama contohnya kemarin mahasiswa saya bimbingan PKL itu dia PKL di teh gitu ya, perusahaan teh, Teh Tambi gitu ya. Nah di Teh Tambi, Pagilarang. Jadi di Pagilaran itu dia di sana itu ternyata cara untuk apa namanya, untuk tester tehnya, kualitas teh itu ternyata menggunakan manusia. Jadi secara manusia itu dicium tehnya sehingga dia bisa mengklasifikasikan oh ini grade A, ini grade B, grade C gitu. Kebayang nggak kalau kemudian manusia yang ditugaskan itu dia kena flu seperti saya gitu ya. Itu kan hidungnya tidak bisa mencium ya. Apakah kemudian tehnya itu berhenti beroperasi gitu ya. Nah, kan banyak sensor ya, banyak sensor, apakah itu gas sensornya, apakah visual sensornya, bisa nggak kalau kemudian itu dipakai untuk artificial nose gitu ya, atau hidung buatan. Kalau ini kan mata buatan. Nah, kalian bisa menggunakan hidung buatan untuk menggantikan peran manusia tadi. Itu malah lebih presisi karena tidak ada pengaruhnya terhadap flu, cuaca, dan yang lain sebagainya. Dan itu bisa diandalkan untuk bekerja 24 jam. Kebayang nggak manusia bekerja 24 jam meskipun hanya mencium tok, tetapi kalau 24 jam kerja itu ya orang akan lelah gitu ya. Kemampuannya akan turun. Beda kalau sama alat. Kalau rusak kemampuannya turun ya tinggal diganti spare partnya saja gitu ya, itu sudah selesai. Jadi dia bisa bekerja 24 jam dan lain sebagainya. Saya kira banyak poster-poster yang kemudian bisa kemudian dikorelasikan dengan di bidang pertanian ya. Dan harusnya bisa. Dan kalian sudah bisa membaca poster ini dengan membayangkan, oh metode pelaksanaannya seperti ini loh. Nanti hasilnya seperti ini loh, cara kerja alatnya seperti ini loh, dan yang lain sebagainya. Begitu ya. Jadi tolong nanti saat presentasi tunjukkan, terutama di apa namanya, di apa namanya, di bagian-bagian yang sudah saya kasihkan di PPT ya. Nah ini PPT-nya. Contohnya punyanya Abrar ya, Abrar Firdaus. Dia me memiliki ide terkait dengan Predivest. Oh bagus ini, robot pendeteksi panen padi berbasis IoT untuk keberlanjutan pangan. Nah, tetapi di sini coba mungkin bagus secara topik, tetapi judulnya masih belum bisa menunjukkan bagian mana yang kemudian alat ini apa ya, memiliki tantangan intelektual. Apakah kalau IoT itu masih umum ya, Internet of Things itu sangat umum sekali begitu ya. Di bagian mana yang kemudian bisa menunjukkan tantangan intelektual dari alat ini. Jadi mungkin ini dilanjutkan, tetapi banyak catatan gitu ya. Terutama judulnya. Judulnya mungkin perlu diganti agar kelihatan di mana tantangan intelektualnya atau di mana tingkat kesulitannya atau di mana kunci dari teknologi yang mau diciptakan tersebut. Nah ini latar belakangnya tidak tepatan waktu panen. Maksudnya gimana nih? Nggak ada sumbernya ya. Kerugian hasil panen akibat keterlambatan panen. Maksudnya gimana nih? Nah ini perlu dijelaskan ke saya ya.
besok karena saya tidak maksud ini perbedaan kematangan padi akibat tidak tepat waktu panen ini gimana ini? Kelihatannya perlu dicek lagi ya kalian. Maksudnya di bagian mana untuk pendeteksi panennya itu di mana? Jadi masih belum kuat di latar belakang ini. Kemudian ini prediksi meningkatkan kualitas. Kok meningkatkan kualitas? Gimana cara meningkatkan kualitas gabah ya? Nah ini perlu diperjelas ya ini. Siapa namanya Abrar ya? Diperjelas ini masih belum. Jadi kalau belum bisa saya nilai ini perlu diganti gitu. Padahal tadi topiknya udah bagus ini. Oh bagus ya. Dia mau membuat satu robot ya. Tapi robot ini kan juga masih tool ya. Jadi belum bisa menunjukkan apakah dengan algoritma fuzzy kah, dengan pendekatan apa gitu ya. Ini masih belum bisa menunjukkan gitu ya. Begitu. Kemudian ini Karsa Cipta, oh di sini nggak ada ya, nggak ada. Kok fokus Karsa Cipta dikosongin nih? Harusnya fokus Karsa Ciptanya apa gitu ya? Hasil Karsa Ciptanya apa? Ini kita perlu lagi loh. Di Abrar kalau kamu mau dipresentasikan besok ketika UAS dan pengen dilanjut, maka kamu harus koreksi ini. Apalagi ini ada publikasi 2015 itu sudah itu. Kan saya sudah mengatakan ya, kalau bisa cari publikasi yang 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Berarti kan 23, 2024, dan juga 2025. Gitu ya, ini yang bisa dipakai. 2015 terlalu lama. Oke, itu metodologinya. Nah, ini nanti tolong diceritakan kepada saya dalam waktu 5 menit. Tetapi tolong, tadi seperti saya sampaikan di poster ya, bagaimana menceritakan latar belakang itu singkat, tetapi itu memang ada background yang kuat gitu ya, ada sumber pustakanya gitu ya, gitu. Saya kira itu sih yang saya sampaikan gitu ya. Yang RE juga sama ya, jadi mungkin RE ya, punyanya Denia ya, Denia Mega Soraya ya. Pemanfaatan ekstra daun kelor sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli ya. Jadi ini E. coli, nah ini gimana caranya ini? Meningkatnya resistensi antibiotik terhadap E. coli, tanaman herbal seperti daun kelor. Ini kelihatannya bukan bidang kalian loh, bukan bidang TEP loh, ini bukan bidang kita loh. Ini lebih pada bidangnya bukan teman-teman TEP, bukan kita ini. Ini lebih ke teman-teman di kimia atau teman-teman di farmasi ini. Jadi hati-hati ini, bukan bidangnya Bu Salma juga ini. Jadi sekali lagi ini kalau dilanjutkan tidak mungkin karena nanti di PKMRE kalian harus kalian harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi kalau saya sebagai reviewer ini tidak sesuai dengan bidang keilmuan kita atau TEP gitu, gitu ya. Jadi ya nggak perlu dilanjutkan. Apalagi pustakanya 2019, 2018, 2017 gitu. Oh kalian tidak hadir sih ya. Kita tidak pernah ini ya kuliah offline untuk yang ini ya. Jadi maksimal 3 tahun terakhir ya untuk pustaka. Jadi 2023, 2024, 2025 itu yang boleh dipakai dan jurnal diterbitkan di jurnal Q1 atau Q2. Jadi jurnal Q1 dan Q2 itu apa? Nah, nanti kalian bisa lihat di Scopus ya. Jadi Simago, JR. Nah, kalian bisa dilihat di sini. Umpama Agen Haria Agricola ini ternyata dia Q3 gitu ya. Nah, ini tidak bisa dipakai. Mungkin nanti ada Frontier ya. Frontier. Nah, Frontier ini mungkin di Plant Science ya. Di Plant Science dia adalah Q1, ini boleh dipakai. Q1 atau Q2 silahkan dipakai. Yang Q3 dan seterusnya tidak boleh dipakai ya. Jadi jangan dipakai. Jadi ini diganti, publikasinya diganti semua ini.
Karena ini 2019, 2018, 2017. Ini PKM MRK kelas A kelihatannya 2 sampel yang saya ambil ini semuanya harus diganti nih. Nah, silahkan masih ada waktu di PKM RE juga Manda juga mengoleksi ya. Jadi Manda sama Arin juga punya poster PKM RE. Nah, kalian bisa lihat PKM RE yang seperti apa yang kemudian lolos ke PIMNAS. Silahkan nanti kalian punya PR untuk diperbaiki tugas ini. Silahkan diperbaiki karena masih ada waktu hari Jumat dan hari Sabtu. Ini kalian tidak membuat proposal kok. Kalian hanya membuat PPT saja 2 slide. Bahkan semakin ringkas semakin baik. Karena nanti hanya 5 menit saja. Begitu kalian melebihi 5 menit, saya cut. Selesai atau tidak selesai kalian menyampaikan ide dan gagasan, saya cut. Untuk diganti ke peserta selanjutnya. Begitu ya. Jadi mohon nanti sangat ketat gitu ya, hanya 5 menit gitu ya. Karena nanti di PIMNAS juga sama sih. Kalau kalian sudah waktunya habis ya sudah selesai gitu. Saya kira itu ya, cukup menantang ya. Jadi intinya adalah silahkan nanti dibuat. Saya nggak tahu ini pustakanya dari mana ini pustakanya gitu. Saya nggak ngelihat. Tapi kalau lihat dari authorship-nya ini dari Indonesia semua dan kelihatannya tidak dipublikasikan di jurnal internasional. Kemudian ini tahunnya juga sudah lama gitu ya. 2017 itu sudah lama kalau dalam riset ya. Ini juga kelihatannya harus diganti. Dan topiknya juga tidak sesuai dengan keilmuan keteknikan pertanian gitu. Sehingga untuk punyanya Denia Mega masih ada waktu silahkan diganti. Untuk contoh-contoh benchmarking dari poster silahkan nanti minta Amanda atau minta dari Arin. Nah, itu sudah ada mereka. Oke gitu ya. Jadi nanti modelnya seperti ini ujiannya. Silahkan nanti Word di hari Minggu dan kalau ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Sudah jam 8:30. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ditutup? Bapak, maaf izin bertanya. Oh, silahkan. Terkait slot presentasi untuk minggu itu kira-kira tersedia berapa ya, Pak? Minggu? Maksudnya gimana? Yang minggu pagi nanti war tiket itu tersedianya berapa ya, Pak? Kan kita harus war tuh, Pak. Oh iya, tersedianya 180. Sesuai, jadi jangan khawatir. Jadi saya akan memberikan slot sejumlah mahasiswa. Jadi semuanya dapat presentasi kok. Gitu. Cuma kalian memilih umpama hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu itu kan tergantung ketersediaan kan ya. Begitu. Jadi sekali lagi untuk war tiket itu jangan khawatir kehabisan tiket, kehabisan slot. Jadi saya akan menyediakan sebanyak mahasiswa yang mengambil baik itu MRKA, MRKB maupun MRKC. Jadi semuanya dapat kok. Semuanya dapat, jangan khawatir. Cuma untuk memilihnya itu yang war maksud saya. Jadi umpama Nancy maunya hari Selasa gitu ya, Selasa jam berapa yang saya bisa gitu ya, dan kalian bisa gitu kan, tidak mudah gitu ya. Nah nanti kalian ngisinya kan siapa duluan gitu ya dengan teman kalian, begitu sih. Jadi semuanya dapat slot gitu. Cuma untuk memilih ya siapa duluan gitu. Oke gitu ya Nan. Ada lagi? Baik, Pak. Makasih, Pak. Bapak izin bertanya. Gimana lah, Fadila? Untuk yang 5 menit itu ada sesi tanya jawab atau tidak ya, Pak? Nggak ada. Oh. Nggak ada tanya jawab. Jadi kalau umpama 5 menit itu masih kalian masih ada sisa waktu, saya bertanya. Tetapi kalau umpama 5 menit itu kalian mau pakai semuanya, ya silahkan gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau melebihi 5 menit saya potong begitu. Jadi tanya jawab dari saya atau diskusi itu kalau 5 menit itu sisa. Nah, tapi kalau umpama tidak sisa ya sudah untuk kalian semua. Tetapi ingat keputusannya ya dilanjutkan atau diganti topik begitu.
Kalau dilanjutkan silahkan nanti disusun dengan dosen pembimbing untuk menjadi satu proposal full gitu. Oke gitu? Oke, Pak, terima kasih. Ya, silakan masih ada waktu sampai hari Sabtu, silakan perbaiki, slide kalian. Ini slide, kalian, yang nanti saya pakai, saya ambil adalah slide atau data yang terakhir kalian kumpulkan. Jadi umpama Fadilah mengumpulkan kemarin sudah mengumpulkan gitu ya, wah tapi topik saya perlu di-upgrade ini, perlu diperbaiki gitu ya. Nah silahkan nanti, submit lagi ya, submit lagi, nanti yang saya pakai adalah yang versi terakhir, gitu. Oke, nggak ada? Oke. Nah, bagaimana kalau kemudian UAS-nya itu diganti? Nah, silakan masih ada kesempatan. Intinya untuk MRK ini, tidak ada batas waktu harus selesai di semester ini. Jadi kalau umpama semester, ini nggak bisa gitu ya, nggak lolos, maka ya ambil aja semester berikutnya. Kalau kalian lolos di semester berikutnya untuk memperbaiki nilai gimana? Ya sudah, silakan perbaiki aja. Kalau kemudian kalian lolos pendanaan, ya silakan perbaiki ke saya. Boleh kok dikonversi dan gitu ya. Jadi untuk MRK ini selama kalian, kuliah jadi mahasiswa boleh memperbaiki nilai ini dan tidak harus mengambil mata kuliahnya. Nanti sistemnya pakai konversi. Oke gitu? Oke, selamat untuk, merenungkan ide lagi, selamat untuk memperbaiki PPT-nya dan sampai ketemu nanti di ujian akhir ya, ujian akhir. Kan enak ya, UAS waktunya hanya 5 menit kan enak, nggak terlalu menyebalkan gitu ya. Kalau waktunya 2 jam kan ngantuk gitu ya. Ya kalau 5 menit kan tinggal habis kok kalian. Waktu 5 menit itu cepat, jadi hati-hati. Jangan sampai kalian mempresentasikan tapi saya belum dapat ide kalian apa gitu ya. Saya tidak bisa menangkap ide kalian apa gitu ya. Nah itu hati-hati. Karena, mungkin pernah lihat, Falling Walls ya. Jadi ada satu satu apa namanya, satu, lomba ide dan gagasan tingkat dunia namanya Falling Walls. Ya, Falling Walls. Nah ini, dia menyampaikan gagasan itu hanya dalam waktu, 3 menit. Jadi, nah ini, dia hanya menyampaikan waktu gagasan itu 3 menit, kurang dari 3 menit. Jadi gagasan-gagasan besar itu dia hanya menyampaikan waktu kurang dari 3 menit. Ya, contohnya ini, dia dia menyampaikan ide ini dalam waktu kurang dari 3 menit dan itu cukup gitu ya. Nah, ini tergantung kalian. Jadi kalian bisa lihat, Falling Walls. Ini adalah lomba, tingkat internasional ya. Ini ada lomba di Jakarta, ada lomba di mana. Nah, itu mereka nanti akan dipilih dari masing-masing negara, kemudian mewakili lomba di Jerman, itu volleyball juga. Dan itu waktunya hanya 3 menit, gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana kemudian, umpama contohnya ini ya, Denis Tavares. Dia dia, apa namanya, memiliki ide terkait dengan fake news detection. Jadi mendeteksi berita yang fake gitu ya, hoax gitu ya. Itu gimana caranya? Ternyata dia bisa menemukan sistem yang bisa, apa namanya, terkait dengan fake fake, news gitu ya. Umpama contohnya. Ataupun yang lain, ini banyak sekali ya, banyak sekali ide-idenya dan itu kalian bisa lihat. Siapa tahu kalian dapat ide untuk diterapkan di bidang pertanian. Ada yang pakai, magnet, apa, 11 gitu ya, dan yang lain sebagainya. Ini banyak ini, bagus-bagus ini. Urban air pollution gitu ya, itu ada juga sih. Ini sekali lagi kurang dari 3 menit disampaikan. Jadi kalian dikasih waktu 5 menit saya kira cukup. Kayak gitu ya. Nah ini hanya ide saja. Siapa tahu nanti kalian salah satunya ada yang mewakili Indonesia di Falling Walls gitu ya. Itu
Saya dulu pernah apply tapi gagal. Jadi sekarang usianya sudah 40 lebih, ya sudahlah. Siapa tahu kalian nanti yang berhasil gitu ya, kemudian ke Falling Walls. Dulu di Indonesia ada yang dia idenya itu bikin ini, Indonesia Bridge. Nah, idenya bagus ini. Jadi dia membuat, apa namanya, sebentar, yang mana ya dia idenya? Jadi ada yang idenya itu bagus kok. Ini Petfest ya, Petfest, yang mana ya? Sebentar. Nanti dicari deh, ada kok. Dia itu bikin kayak, apa ya, Lego apa ya? Jadi Lego Bridge. Ini yang mewakili Indonesia. Waktu Lego Bridge mana ya? Nggak ketemu. Nanti silahkan cari sendiri deh. Jadi dia membuat satu bendungan, tapi sistemnya pakai interkoneksi kayak mainan Lego itu loh. Dan itu dari limbah gitu ya. Dan itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah daripada kemudian menggunakan konkrit beton gitu. Nah, itu bagus itu. Apa namanya? Idenya gitu. Saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah.